Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah, sebelumnya yang belum niat i'tikaf untuk berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita tentang bab waqaf. Masih membicarakan tentang waqaf. Kemarin terakhir tentang mauquf alaih, yaitu penerima manfaat waqaf ataupun penerima waqaf. Qala al-musannifu rahimahullah wa la yasihul waqfu 'ala an-nafs. Jadi tidak sah wakaf untuk diri sendiri. Ini tanah ini saya wakaf untuk saya. Nah, ini pengen nyari untung di dua sisi. Satu sisi beliau wakaf, dapat pahala wakaf, tapi sisi yang lain wakafnya buat sendiri. Akhirnya untung ngambil hasilnya buat sendiri, kemudian pengen dapat pahala wakaf. Enggak sah. Jadi enggak sah wakaf untuk diri sendiri. Begitu juga tidak sah wakaf, la yasih an yashtarit an ya'kula min thimari waqfih aw yantafi' bih aw tuwaffa minhu duyunuh. Begitu juga tidak sah jika seseorang ketika mewakaf mensyaratkan, ini kebun ini saya wakaf untuk Masjid An-Nasru, tapi syaratnya, syarat dengan syarat saya juga boleh metik, tetap boleh ngambil hasil dari kebun ini. Jadi beliau wakaf, tapi di samping itu mensyaratkan beliau bisa ngambil manfaat dari situ. Ini rumah ini, toko ini saya wakaf untuk Masjid An-Nasru, tapi syaratnya saya juga boleh menempati di situ. Syaratnya. Jadi beliau mensyaratkan juga berhak ngambil manfaat dari situ. Ataupun mensyaratkan kalau kebun, ntar hasil kebun juga beliau ada jatahnya. Ini saya wakaf ke An-Nasru, tapi nanti syarat buahnya ataupun hasilnya bagi setengah-setengah. Setengah buat saya, setengah buat masjid. Gak sah wakaf. Begitu juga kalau misalkan beliau mensyaratkan untuk dibayar hutang. Ini kebun ini saya wakaf ke Masjid An-Nasru, tapi nanti hasilnya sepertiganya untuk membayar hutang saya, melunasi hutangnya. Enggak boleh. Artinya tidak boleh wakaf jika disyaratkan beliau ini juga mengambil manfaat dari hasil wakaf. Beda halnya kalau misalkan beliau wakaf untuk orang fakir. Ini kebun ini saya wakaf untuk fakir, ataupun saya wakaf untuk ulama. Dan kemudian kebetulan beliau termasuk orang fakir, berhak. Karena itu beliau tidak mewakaf untuk diri pribadi, mewakaf untuk orang fakir. Siapa saja yang fakir, termasuk beliau sendiri. Kalau misalkan beliau mewakaf, hari ini kaya, Masya Allah, misalkan ini orang baik, lagi kaya, Masya Allah, wakaf semua tanahnya untuk orang fakir, Masya Allah. Tiba-tiba besok, subhanallah, Allah kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Allah yaf'al ma yasha'. Allah yang melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Kadang-kadang Allah berikan kemudahan, nanti ada saatnya Allah turunkan. Itulah, itu semua Allah kehendaki, Allah yang ngatur. Jadi giliran beliau mudah, beliau wakafnya banyak, wakaf untuk orang fakir, Masya Allah. Tiba-tiba tahun ke depan atau usahanya bermasalah, bangkrut atau gimana, akhirnya beliau jadi orang fakir. Jadi pertanyaan itu tadi wakaf tadi berhak beliau ngambil, boleh? Karena beliau juga orang fakir. Begitu juga kalau misalkan beliau mewakaf kebunnya, ngewakaf tanahnya, ngewakaf tokonya untuk misalkan untuk ulama. Saat itu beliau pengusaha, enggak pernah belajar juga, belum jadi ulama. Kemudian Masya Allah setelah beliau wakaf ini perusahaan saya 10-20 ini untuk ulama. Ya akhir besoknya beliau belajar mati-matian menuntut ilmu yang lama, akhirnya jadi ulama beneran. Ya akhir itu tadi perusahaannya, beliau juga berhak mengambil hasilnya. Tapi kalau wakaf untuk diri pribadi secara khusus nggak boleh. Ini saya wakaf kebun ini buat saya. Ini orang benar-benar pengen nyari keuntungan, gitu. Nggak boleh. Asah.
Kemudian yang wakaf, kemudian hukum mengambil manfaat tidak boleh untuk diri sendiri, tidak boleh. Beda halnya kalau diwakaf untuk umum tadi, untuk orang fakir, untuk orang miskin, untuk ulama, dan kebetulan beliau salah satu dari mereka, salah satu dari orang miskin atau ulama, itu boleh ngambil, boleh. Beliau memanfaatkan. La ilaha illallah. Kemudian ar-ruknur rabi', ini rukun yang terakhir dari rukun wakaf. Jadi untuk terjadi wakaf dibutuhkan 4 unsur ini, 4 rukun. Yang pertama waqif, orang yang mewakafkan. Yang kedua mauquf, benda yang diwakaf. Yang ketiga mauquf alaih, penerima wakaf ataupun yang penerima manfaat dari wakaf. Yang terakhir namanya sighah, yaitu akad wakaf. Wahia al-ijab minal waqif. Nah, ini sigat, yaitu ijab, lafaz ijab dari pihak si waqif, dengan dia mengucapkan ini kebun ini waqaftu, misalkan waqaftu hadzal arda, saya wakaf ini tanah untuk si fulan dan keturunannya. Dan wal qabul, dan harus ada menerima dari mauquf alaih yang muayyan. Nah, ini kemarin yang kita sebutkan. Penerima manfaat itu ada kala ditentukan. Ini tanah ini saya wakaf untuk si Zaid, untuk si Bakar, untuk si Abdullah misalkan. Ini penerimanya muayyan, tertentu dia doang. Beda halnya kalau fakir, siapapun yang fakir. Ini yang khusus, apabila dia menentukan penerima wakaf secara khusus seperti itu, disyaratkan untuk sah wakaf ada sifat kabul dari dia menerima. Ya khair, saya terima wakafnya. Nah, beda halnya kalau wakafnya untuk umum seperti tadi, untuk masjid, untuk rumah tahfidz, untuk misalkan untuk fakir, itu nggak perlu kabul. Siapa yang mau kabul? Siapa mau menerima wakaf itu? Nah, jadi kalau yang misalkan ditentukan siapa penerimanya, hukumnya harus ada kabul, harus dikabul. Harus ada sighah ijab, yaitu sifat wakaf dari pihak yang mewakafkan, dan menerima dari pihak si penerima. Sedangkan wakaf untuk yang umum, tidak perlu kabul. Cukup ini saya wakaf rumah ini untuk diperuntukkan rumah tahfidz misalkan. Sudah. Berarti sampai kiamat itu rumah tahfidz. Yang manfaatnya siapa yang ngambil manfaat di situ? Santri. Santri yang ngambil manfaat. Siapa saja yang santri yang menempati di situ, dialah yang ngambil manfaat. Itu enggak perlu kabul. Enggak perlu kabul. Walaupun untuk surat perlu. Surat di notaris butuhkan supaya ntar bisa jadi keturunannya ntar ngegugat. Oh, itu enggak wakaf, bapak saya enggak pernah wakaf. Nah, di situ butuh surat, butuh saksi. Apabila satu aset yang diwakafkan dicontoh iya. Tapi biaya operasionalnya enggak ada. Sandar dengan biaya operasional. Iya. Yang mampu untuk melaksanakannya. Untuk menjalankan. Nah, itu butuh sebab, makanya di situ butuh nadhir, butuh pengelola, butuh pengelola. Sebenarnya biaya operasional seadanya, sebisanya. Cuma di sini masya Allah rumah tahfidz di sini gratis. Misalkan di biaya operasionalnya enggak ada dari pihak yang mewakaf, tidak mengasih biaya operasional. Dia dipungut uang dari santri. Jadi nanti ngambil uang cuma sekedar untuk biaya listrik sama untuk biaya air atau biaya makan, sedangkan biaya tempat tidak. Nah, caranya seperti itu. Tapi kalau ada yang orang lain yang ngebantu, itu lebih bagus. Lebih bagus. Tapi masih bisa dijalankan dengan cara seperti itu. Masih bisa dijalankan. Nah, jadi misalkan santri kalau ngebayar sekaligus tempat harus bayar sebulan 1 juta misalkan. Tapi kalau cuma sekedar makan, listrik, air turun dari 600, lumayan menghemat dikit. Jadi tidak ada salahnya apabila tidak, enggak. Karena itu lain lagi, karena boleh wakaf tempat, bukan tidak ngasih uang. Boleh wakaf tempatnya. Nanti itu tempat untuk menetap orang-orang yang hafal Quran. Nah, artinya mereka tinggal di situ nggak bayar. Walaupun nanti air, listrik itu lain lagi.
Jadi sigat harus ada ijab dari pihak si waqif, dan harus kabul dari pihak si penerima jika si penerimanya ditentukan seperti itu. Beda halnya kalau penerimanya umum, tidak perlu ada namanya kabul. Untuk ijab sendiri, wal ijabu fil waqfi lahu sittat alfaz. Ya, lafaz ijab, lafaz waqaf ada 6 lafaz. Ada 6 lafaz yang dipakai untuk mengucapkan waqaf. Yang tiganya sarih. Arti sarih lafaz yang memang ditujukan untuk waqaf, sah waqaf walau tanpa niat. Ini seperti misalkan bab talak. Ada kalanya kalimat talak itu memang kata lafaz ataupun kata yang dipakai khusus ke talak, ke cerai. Artinya seseorang mengucapkan lafaz cerai ke istrinya, jatuh talak walaupun dia enggak niat. Selama ketika dia mengucapkan, dia sengaja mengucapkan saya talak kamu, sudah jatuh talak walaupun enggak niat. Beda halnya ada sebagian lafaz talak yang kinayah namanya. Ini lafaz-lafaz yang lain ada kemungkinan maksudnya lain. Contoh misalkan, udah kamu pulang aja ke rumah ibumu. Ini lafaz pulang ke rumah ibumu. Itu ada kemungkinan artinya bisa ada kemungkinan maksudnya dia mencerai, ada kemungkinan dia suruh pulang karena kesel, pulang aja ke rumah ibumu sehari. Ini contoh-contoh lafaz seperti ini yang ada kemungkinan maksudnya lain. Ini untuk jatuh talak harus ada niat. Pulang kamu ke rumah ibumu. Kalau niatnya itu untuk mentalak, jatuh talak. Marhaba. Pokoknya kalimat-kalimat yang ada yang bisa diartikan untuk cerai, tapi ada kemungkinan artinya lain. Ini contoh lafaz kinayah. Iya. Tapi kalau kalimat-kalimat yang memang diucapkan khusus untuk pisah, itu enggak perlu niat. Contoh, saya cerai kamu, cerai sudah. Ataupun saya talak kamu, ataupun saya pisah sama kamu. Itu enggak. Kalau niat lain. Kalau niat dia ketika mengucapkan itu niatnya kamu pulang ke rumah orang tua, niatnya untuk mencerai, jatuh talak. Apakah harus ada si istri? Enggak harus. Cerai enggak harus ada istri. Makanya kadang Talak itu kalau misalkan sendiri gitu. Iya, tetap jatuh talak. Makanya jangan main-main sama talak. Kadang-kadang laki bodoh, naudzubillah. Bodoh. Kadang-kadang canda sama kawannya jatuh talak ke istri. Ini kalau enggak seperti ini istri saya tertalak. Tiba-tiba benar seperti itu, ya istrinya cerai. Jangan main-main kalimat talak. Jadi enggak disyaratkan harus cerai itu harus di depan istri. Biasanya orang cerai enggak sadar. Akhirnya dia berzina di kamar. Makanya akhir zaman disebutkan banyak anak zina, penyebabnya itu salah satunya. Karena zina yang dibiarkan. Kalau zina yang benar-benar zina itu untuk terjadi anak zina itu sedikit kemungkinan. Karena apalagi zaman sekarang pakai KB atau suntik atau diguburkan atau banyak solusi lah untuk supaya walaupun dia berzina tapi tidak menghasilkan anak zina. Tapi salah satu tanda akhir zaman dengan banyaknya anak zina. Gimana itu anak zina banyak? Salah satu penyebabnya itu karena suami sangat mudah mengucapkan lafaz cerai, talak, cerai. Akhirnya kadang-kadang cuma canda-canda sama kawannya. Ini canda ini kalau enggak seperti saya katakan istri saya cerai. Ngapain istri lagi duduk di rumah? Korban istrinya cuma gara-gara canda sama kawannya. Kadang-kadang suami bodoh, laki-laki bodoh. Seharusnya harus belajar dulu sebelum kawin. Akhirnya apa yang terjadi? Dia enggak sadar, padahal udah cerai istrinya. Antar pulang dia hubungan sama istrinya, hasil anak sampai 5, 6, semua anak zina. Sudah cerai, arti udah cerai apa? Bukan istrinya lagi. Indonesia nggak ada sertifikat kawin, Pak. Merhaba? Di Indonesia itu dia ambil sertifikat dulu baru boleh kawin. Baru boleh kawin. Seharusnya harus ada apa?
3 hari nggak cukup. Full day. Harta full day juga nggak cukup. Daripada nggak sama sekali. Oh, daripada nggak sama sekali, benar. Tapi Sama sekali. tapi untuk cukup 3 hari nggak cukup. Karena pembahasan nikah itu Masya Allah. Kalau kitab, kalau di kitab fikih satu bab ini. Satu kitab ini khusus bab nikah. Panjang. Pembahasan tentang nikah itu panjang dari mulai cerainya. Soalnya antar efeknya banyak. Dari pertama dari akad. Setelah akad nanti ada namanya cerai. Setelah cerai bab hadana. Siapa yang berhak mengasuh anak? Kalau cerai, siapa yang berhak mengasuh anak? Akhirnya kalau enggak dipelajari hal seperti itu, terjadi yang sekarang. Suami, istri cerai, anaknya broken home. Anaknya jadi enggak jelas. Masa depannya, sekolahnya enggak jelas, iya, semua enggak jelas. Jadi anak jalanan. Akhirnya dipakai sama orang-orang jahat untuk jadi jadi minta-minta. Itu kesalahan, kenapa? Karena enggak mau belajar sebelum kawin. Jadi kembali ke cerai. Banyaknya anak zina di akhir zaman salah satu penyebab itu. Karena mencerai istri, main-main dengan kalimat cerai, kemudian enggak sadar, pulang ke rumah, Masya Allah, lakukan sama istri, akhirnya lahir 1, 2, 3 anak, semuanya anak zina. La ilaha illallah. Jadi kembali ke ijab. Ijab dalam wakaf ada 2. Ada kadang-kadang lafaz ijab ataupun lafaz wakaf. Lafaz sarih, artinya tidak butuh niat. Yang itu 3. Wakaf tu, wakaf. Ini yang sering ma'ruf lah. Ini saya wakaf tanah ini untuk Masjid An-Nasr. Ataupun habbas tu, ini khusus dalam bahasa Arab. Habbas tu, kemudian sabbal tu. Sabbal, habbas tu, sabbal tu. Ini dalam bahasa Arab artinya untuk wakaf. Dan 3 lafaz yang lain untuk menunjuki ke wakaf, tapi harus ada niat. Contoh tasaddaqtu, saya bersedekah. Itu harus, memang ada sedekah banyak, ada kemungkinan sedekah biasa, termasuk juga bagian dari sedekah adalah wakaf. Maka kalau pengen wakaf, mengucapkan lafaz sedekah, tapi kita inginnya wakaf, harus niat wakaf. Harus niat wakaf. Ini saya sedekah, niatnya kalau dalam hati niatnya wakaf, ya sudah sah wakaf. Tapi kalau tidak niat, ya jadi sedekah biasa. Sedekah biasa. Contoh yang lain, abadtu, haramtu, ini sama semua. Adapun qabul, jadi seperti tadi, qabul syaratnya jadi rukun dalam wakaf dari pihak penerima wakaf jika si penerimanya itu tertentu, si fulan. Ini saya wakaf tu si Abdullah. Dia harus diterima, ya saya terima wakafnya. Tapi kalau untuk umum, untuk muslimin, untuk fakir, miskin, yang tidak ditentukan satu orang, enggak perlu kabul, La ilaha illallah. Adapun syarat sigat. Syaratnya tadi itu sigat, yaitu ijab dari pihak si waqif dan kabul dari pihak si penerima wakaf jika ia ditentukan. Adapun syarat sigat untuk sah sigat wakaf, yang pertama disyaratkan harus ada lafaz, harus diucapkan. Waqaftu, harus diucapkan. Tapi kalau sekedar ngebangun masjid, membangun bangunan bentuknya masjid, bikin kubah tanpa diucapkan ini untuk masjid, enggak, bukan masjid. Walau kecuali dia bangun masjid, dia punya tanah dibangun masjid, kemudian baru ini saya bangun untuk masjid. Falau bana binaan, sehingga seseorang kalau ngebangun satu bangunan yang berbentuk masjid, wa adzina fi salati fihi, dan beliau mengizinkan untuk salat, siapapun yang salat silahkan di bangunan. Lam yasir masjidan, belum jadi masjid, kecuali beliau katakan ini masjid, karena yang namanya masjid tidak mungkin kecuali wakaf. Kalau tidak beliau katakan ini masjid, yang enggak wakaf, karena yang namanya masjid tidak mungkin kecuali wakaf. Ini saya bangun masjid, sudah wakaf. Jadi harus wakaf itu harus diucapkan,
Nah, beda halnya idza bana masjidan fi ardi mawa wa nawabihi dzalik sara waqfan bi mujarradil fi'li. Nah, beda halnya kalau seseorang bangun masjid di tanah enggak ada yang punya, tanah kosong. Tanah mawat itu artinya tanah kosong yang belum ada yang punya. Dia bangun masjid itu cukup niat saja. Cuman di mana sekarang nggak ada lagi ya? Apalagi di Jakarta nggak ada lagi tanah kosong. Tanah Tuhan. Paling di gunung udah. Di Gunung Bogor ya nggak ada lagi Pak ya. Udah ada yang punya semua ya. Nggak ada lagi sekarang tanah kosong. Marhaba. Ya, di sini sekarang nggak ada lagi. Kalau dulu masih banyak tanah mawat. Mawat itu artinya tanah kosong yang belum ada yang punya. Itu kalau orang dulu makanya banyak tanah. Kakek-kakek kita dulu, masya Allah. Itu beliau ngetandain tanah apa nih kapling lah. Maka udah jadi milik beliau. Dulu enak. Dulu kalau pengen nyari tanah enak. Sekarang sudah nggak ada lagi. Jadi kemudian beliau mengatakan, misalkan beliau katakan udah ini bangunan ini masjid, nah, sudah jadi masjid wakaf. Karena yang namanya masjid tidak mungkin kecuali wakaf. Jadi sekali lagi dalam wakaf disyaratkan harus ada lafaz, harus ada ucapan wakaf. Yang kedua disyaratkan dalam wakaf harus ta'bid. Harus ta'bid. Jadi tidak boleh diwakaf untuk yustaratu fil waqfi 'amatan wa fi sighati khassatan an yakuna al-waqfu mu'abbadan. Wakaf itu harus mu'abbad, harus selama-lama. Jangan disyarat waktu. Ini saya wakaf selama setahun. Entah tahun ke depan bukan lagi ya enggak sah wakaf. Jadi syaratnya dalam wakaf harus ta'bid, enggak boleh pakai waktu. Enggak boleh pakai waktu. La ilaha illallah. Sehingga kalau misalkan dia katakan fa in qala waqaftu hadha sanatan 'ala al-fuqara batala al-waqfu. Saya wakaf ini bangunan selama setahun saja untuk orang fakir. Ini toko saya ini saya wakaf setahun saja. Enggak sah. Tidak sah wakafnya setahun. Yang namanya wakaf itu mu'abbad. Mu'abbad artinya selama-lama. Enggak boleh pakai waktu setahun, 2 tahun. Alasannya li'anna al-asla fil waqfi dawam wal istimrar wat ta'bid. Karena yang asalnya pada yang namanya wakaf pada dasarnya harus dawam, harus terus menerus, harus berkelanjutan. Tidak boleh dikaitkan dengan waktu. La ilaha illallah. Marhaba. Boleh. Silakan. Enggak, pokoknya untuk pesantren. Kecuali dia mensyaratkan ini saya wakaf tanah ini untuk dibangun pesantren di situ. Nah, itu lain. Nah, kalau untuk pesantren terserah antar. Boleh. Setengah lagi iya untuk dia boleh. Silahkan. Iya, silahkan. Untuk pesantren itu biaya operasional. Kecuali disyaratkan ini saya wakaf tanah untuk dibangun pesantren di situ. Nah, kalau bangun pesantren ya harus diikuti syaratnya. Tadi Bapak lain pertanyaannya. Nah, kalau dibangun pesantren, ini tanah saya wakaf untuk dibangun pesantren di situ. Artinya harus bangun pesantren, nggak boleh lain. Tapi kalau misalkan ini saya wakaf untuk pesantren, artinya terserah pesantren itu ntar penerimanya mau dipakai buat apa, boleh dia mau bikin aset, yang pokoknya manfaatnya untuk pesantren. Tergantung dari yang syarat si yang wakaf. Karena semua persyaratan si wakif harus dituruti, harus diikuti. Ini tergantung, Mbak. Tergantung ucapan ataupun persyaratan dari orang wakaf. Kalau misalkan dia katakan ini saya wakaf tanah dengan difungsikan untuk bangun pesantren di situ.
ya sudah, mau diapakan? Harus bangun pesantren. Nggak boleh dipakai ke yang lain, bangun properti yang lain nggak boleh. Tapi kalau sekedar misalkan ucapannya saya wakaf untuk pesantren, nah itu apa? Terserah mau dimanfaatkan apapun, selama manfaatnya kembali ke pesantren. Termasuk misalkan mau bangun bangunan untuk bangun rumah untuk guru-guru, boleh. Ini saya wakaf untuk pesantren. Pesantrennya butuh tempat buat guru, biar gurunya nggak bolak-balik, dibangun tempat untuk tempat istirahat guru-guru, silahkan. Nah, tapi kalau lain seperti tadi, jadi tergantung sigatnya, tergantung sigat dari pihak si wakaf. La ilaha illallah. Dan yang selanjutnya disyaratkan pada wakaf harus tanjiz, artinya harus sekarang, tidak boleh pakai syarat. Ini saya wakaf kalau anak saya pulang. Nah, harus saat itu langsung. Jangan pakai kait syarat tadi. Ini kalau anak saya pulang nanti saya wakaf. Nggak harus, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau pengen wakaf langsung, harus langsung. Tidak boleh harus pakai syarat. Nggak boleh dikaitkan dengan syarat. Nggak boleh dikaitkan dengan sesuatu. Ini misalkan, ini kalau anak saya lulus pegawai, itu tanah saya wakaf. Nggak boleh. Udah tunggu dulu anak lulusnya, nanti setelah lulus baru wakaf. Artinya wakaf itu harus langsung, tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu. Ya enggak. Ntar nggak untung. Nah, kalau nazar boleh. Kalau nazar berarti nazar. Nazar itu kait nazar boleh. Tapi wakaf misalkan ini demi Allah, lillahi wajib di atas saya. Kalau saya untung 100 miliar, itu bangunan saya wakaf. Kapan wakaf? Bukan sekarang, itu nazar. Nah, wakafnya nanti setelah dapat 100 miliar, baru ini rumah saya wakaf. Nanti wakafnya harus diucapkan dan harus langsung. Tidak boleh nanti kalau saya begini saya wakaf. Ya udah nanti marhaba. Oh jangan ngutang aja buat wakaf. Jadi harus ditanjis, harus langsung. Kecuali satu doang, kecuali wakaf masjid. Masjid ini subhanallah, semua dibolehkan. Yang lain nggak boleh, khusus masjid boleh. Contoh misalkan ini kalau misalkan nanti kalau sudah sampai bulan Ramadan, ini tanah ini saya wakaf masjid, ataupun ini rumah saya wakaf masjid. Hanya yang perlu diingat, ini wakaf masjid sebenarnya nggak harus masjid seperti ini ya. Kamar kita di rumah boleh wakaf ke masjid. Misalkan kita punya kamar khusus di rumah, tempat kita ibadat biasa. Daripada ibadatnya, kalau tempat biasa kan pahalanya kecil dibanding kita ibadat di masjid. Ataupun kalau tempat biasa nggak sah i'tikaf, tapi di masjid sah i'tikaf. Solusinya bagaimana? Tanah tempat kita rumah ataupun kamar tempat kita ibadat, niat ya ini kamar saya wakaf jadi masjid. Maka jadi masjid ya. Boleh kita i'tikaf di situ. Tapi syaratnya apa? Syaratnya harus diberikan akses untuk orang lain. Jangan kita kunci pintu. Masjid umum, bukan nggak ada masjid pribadi. Masjid milik mukmin semua. Jadi harus dibuka akses ke umum. Ini masjid. Nah, kalau misalkan ada orang lain, saya pengen sholat di masjid kamu, di masjid di rumah kamu, boleh? Nggak boleh dikunci? Nggak boleh, kamu nggak boleh. Itu rumah saya. Iya, rumah kamu, tapi masjid umum. Cuma nggak boleh dijual lagi nanti. Kalau dijual jangan luar, nggak boleh lagi jual rumah. Ataupun jual rumah silakan, syarat boleh, terkecuali kamar itu. Kamar itu nggak boleh dijual, masjid nggak boleh dijual. Masjid nggak boleh dijual. Jadi kecuali masjid tadi ya. Kalau masjid khusus wakaf ke masjid, boleh walaupun pakai kain. Ini tanah ini saya wakaf ke masjid kalau saya lulus pesantren misalkan, sah wakaf. Ya,
Wakaf itu boleh nggak atas dasar waktu? Bahkan saya wakafkan ini untuk 50 tahun. Nggak boleh. Tadi yang kita sebutkan. Sudah langsung alih gitu ya. Enggak, maksudnya kalau dikait disebutkan waktu, dibatasi dengan waktu, enggak sah wakaf. Karena wakaf tadi syaratnya ta'bid. Ta'bid artinya selama-lama. Tidak boleh wakaf ini saya wakaf rumah ini 2 tahun saja. Ataupun 5 tahun saja. Nanti setelah 5 tahun saya ambil lagi, enggak sah wakaf. Enggak boleh. Ataupun ini saya wakaf selama saya jadi presiden. Enggak sah wakaf. Dan yang terakhir wakaf disyaratkan dalam sigat wakaf harus ilzam. Ilzam artinya harus mewajib ilzam harus memastikan. Tidak boleh wakaf pakai syarat khiyar. Ini saya wakaf rumah ini, tapi saya kasih waktu 3 hari untuk saya pikir-pikir lagi. Oh, enggak boleh khiyar. Enggak berlaku khiyar. Kalau baik boleh, jual beli boleh. Ini saya jual ya, tapi saya minta waktu 3 hari itu saya pikir-pikir lagi. Kalau wakaf tidak boleh, harus pasti langsung deal. Enggak ada istilah dealnya tunggu 3 hari itu. Jadi enggak boleh khiyar pada wakaf. Kalau pengen wakaf selesai, enggak boleh lagi besok datengin, oh kan enggak jadi. Enggak berlaku enggak jadi di wakaf. Kalau sudah akad, sudah jadi wakaf. Jadi enggak boleh syarat khiyar. Enggak boleh syarat khiyar. Jadi ini saya wakaf, tapi syaratnya saya pikir-pikir 3 hari. Ntar kalau dalam 3 hari saya berubah pikiran, saya enggak jadi wakaf. Enggak sah wakaf. Karena itu terjadi. Itu beliau ini memberikan wakaf satu tempat, tapi tidak dilaksanakan. Sekian tahun dia minta balik. Enggak boleh. Lebih baik katanya saya ambil lagi, karena enggak dia nanti saya kasih orang. Nggak boleh. Misalkan ini saya kasih ini mimbar. Ini mimbar nih saya wakaf ke Masjid An-Nasru. Kok tidak terpakai? Dia nggak sama sekali dikelola sama hancur. Untuk dia berarti dia nggak suruh ganti nazirnya doang. Pengurusnya ganti. Iya. Arti. Serahkan tempat orang yang nazir yang lain yang bisa melaksanakan. Enggak, tapi untuk pelaksana, untuk di tempat dialokasikan manfaat, tempat yang dia syarat dulu. Misalkan dia ini wakaf, saya wakaf ambal lah, contoh saya wakaf ambal ke Masjid An-Nasru. Akhirnya dia lihat ini nggak pernah dipakai. Misalkan contohnya. Nazirnya siapa dulu? Yang pengelolanya, misalkan pengurus masjid yang dulu nggak pernah dipakai. Dia datengin orang lain, nazir yang lain, diganti nazirnya boleh, diganti pengelola wakaf boleh. Tapi kalau untuk mengalihkan manfaat dari dasarnya ke sini, ke manfaatkan ke tempat lain, ya boleh. Dia minta itu digunakan akhirnya rumah itu hancur, dikelola sama sekali. Iya. Itu diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, masalah 5 tahunan. Dia minta untuk diserahkan ke orang yang mau mengelola. Oh bagus, boleh. Bagus. Karena untuk nazir ini boleh diganti, pengelolanya boleh diganti. Yang enggak boleh diganti manfaatnya. Kalau misalkan ke rumah tahfidz, enggak boleh diganti jadi masjid atau enggak boleh. Tetap rumah tahfidz walaupun diganti pengelolanya. Ya. Ya kasihan dia enggak dapat. Enggak dapat pahala dia. Makanya sampai dibolehkan dia mensyaratkan pengelola dia sendiri. Jika ada orang ini saya wakaf ke rumah tahfidz, tapi ntar yang mengelolanya saya. Nazir, itu namanya nazir. Nazir itu wallahu alam nanti. Tapi kayaknya boleh. Wallahu alam. Ntar saya cek lagi. Bersama-sama dengan yang lain. Ya. Tapi boleh seperti itu. Kalau diganti pengurus yang lain boleh. Daripada enggak. Wallahu a'lam bishawab.